Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 812. Pada era Taisang King, alam semesta ini hanya memiliki 8 dunia utama. Oleh karena itu, wilayah di luar 8 dunia utama sangat jarang disebutkan, bahkan dalam ingatan Taisang King. Istana Zentian, misalnya, tidak termasuk dalam 8 dunia utama. Setelah Luo Xiu mengintegrasikan ingatan Taisang King, ia hanya mengetahui sedikit tentang lembah penyegelan iblis. Teman Luo Xiu, sebenarnya kita belum mencapai istana Zentian yang sesungguhnya, Tang Jingbai berkata sambil menggelengkan kepala saat Luo Xiu bertanya. Istana megah dengan pintu besar yang terlihat di puncak tahap pertama tangga menuju surga sebenarnya hanyalah pintu masuk. Istana Zentian yang legendaris berada jauh lebih dalam. Tempat kita berada sekarang disebut zona terlarang Taiyin. Jika terus masuk lebih dalam, kau akan tiba di kekosongan kacau Tianshu. Namun, Tianshu jauh lebih berbahaya daripada zona terlarang Taiyin. Meski kau sangat kuat, aku tetap menyarankan untuk tidak pergi ke sana, Tang Jingbai menjelaskan dengan rinci. Jelas ia ingin membalas kebaikan Luo Xiu yang telah menyelamatkan hidupnya. Dalam dunia seni bela diri yang keras dan dingin, orang yang tahu cara membalas budi seperti Tang Jingbai sangatlah jarang. Kekosongan kacau Tianshu, apakah melewati tempat itu berarti kita akan mencapai istana Zentian? Luo Xiu bertanya dengan bingung. Aku tidak tahu pasti, jawab Tang Jingbai. Aku hanya pernah mencapai pinggiran kekosongan kacau Tianshu dan beruntung mendapatkan satu batang rumput jiwa penghormat, tetapi aku tidak berani melangkah lebih dalam. Dengan kekuatanmu, kau mungkin bisa mencari peluang di pinggiran Tianshu, tetapi jangan masuk terlalu dalam. Itu terlalu berbahaya. Mendengar sebutan rumput jiwa penghormat, mata Luo Xiu bersinar. Itu adalah ramuan tingkat kekaisaran tertinggi yang digunakan untuk meramu pil dewa penghormat, yang dapat meningkatkan peluang untuk mencapai tingkat dewa agung. Di alam semesta yang luas, jumlah raja dewa tidak terhitung banyaknya, tetapi dewa agung sangatlah langka. Karena itu, pil dewa penghormat, meskipun hanya tingkat kekaisaran, jauh lebih berharga daripada sebagian besar pil tingkat penghormatan. Nilai rumput jiwa penghormat tentu sangat luar biasa. Bagi Luo Xiu, mendapatkan ramuan seperti itu akan sangat menguntungkan. Dengan kekuatannya saat ini, pil tingkat kekaisaran biasa tidak lagi memberikan efek signifikan, tetapi pil dewa penghormat berbeda. Pil ini tidak hanya meningkatkan peluang terobosan tetapi juga mengandung energi besar yang setara dengan pil tingkat penghormatan, cocok untuk kultivasinya. Terima kasih atas peringatanmu, teman Tang. Aku akan berhati-hati, jawab Luo Xiu sambil mengangguk. Ia memutuskan untuk pergi ke kekosongan kacau Tianshu untuk mencari sumber daya yang cocok untuknya, sekaligus mengeksplorasi legenda istana Zentian. Alam semesta yang luas ini menyimpan banyak rahasia kuno yang sudah terlalu lama untuk dilacak. Bahkan Taisang King, yang pernah hampir mencapai puncak alam semesta, memiliki banyak pertanyaan yang tak terjawab. Tang Jingbai memperingatkan Luo Xiu untuk berhati-hati, tetapi ia sendiri tidak berniat melangkah lebih jauh. Meskipun kerusakan dantiannya telah distabilkan oleh Luo Xiu menggunakan hukum kehidupan, ia membutuhkan waktu lama untuk sepenuhnya pulih. Tang Jingbai memutuskan untuk pergi, berniat memulihkan kekuatannya terlebih dahulu sebelum mencari Wu Makong dan Gong Chengming untuk membalas dendam atas pengkhianatan mereka. Ia juga memberitahu Luo Xiu bahwa tidak hanya dunia utama Wanfa yang memiliki pintu masuk ke istana Zentian. Di dunia utama lainnya, ada pintu masuk berbeda yang memungkinkan bertemunya para kultivator dari berbagai tempat. Setelah Tang Jingbai pergi, Luo Xiu melanjutkan perjalanannya lebih dalam ke zona terlarang Taiyin. Tempat ini tidak terlalu berbahaya selama ia berhati-hati dan tidak mengganggu makhluk-makhluk menakutkan yang sedang tertidur. Makhluk yang lahir dari hukum Taiyin telah ada selama ribuan tahun. Biasanya, mereka tidak akan bangun sendiri, tetapi jika diganggu, mereka akan menjadi bencana besar. Beberapa hari kemudian, Luo Xiu melewati zona terlarang Taiyin. Kegelapan menghilang perlahan, digantikan oleh pemandangan hijau subur dari hutan purba. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi hingga ke langit. Namun, meskipun tampak damai di permukaan, Luo Xiu merasakan bahwa aura di hutan ini sangat tidak stabil, seperti gunung berapi yang siap meletus kapan saja. Dengan pengamatan lebih dekat, ia menyadari bahwa hutan ini menyerupai reruntuhan, seperti medan perang dari zaman kuno. Inilah asal mula nama kekosongan kacau Tianshu. Hukum kehidupan dan kematian, waktu dan ruang, kekacauan, yin dan yang, angin dan petir, Luo Xiu memejamkan mata, merasakan aura hukum yang bercampur aduk di dalam kekosongan kacau Tianshu. Tempat ini dulu pasti medan perang, pikirnya. Ia membuka matanya, dan tatapan tajam seperti pedang terpancar dari pupilnya.
Menggunakan teknik Dewa Perubahan, ia beresonansi dengan hukum di kekosongan kacau Tiansu. Dari jejak energi yang tersisa, ia menyimpulkan bahwa tempat ini adalah medan perang kuno, bahkan lebih tua dari era reinkarnasi. Medan perang ini telah menjadi tempat peristirahatan bagi banyak makhluk kuat yang jatuh, menciptakan kekosongan kacau Tiansu yang berbahaya sekaligus penuh harta. Tempat ini benar-benar tanah berbahaya sekaligus tanah keberuntungan, pikir Luo Xiu. Ia hanya menjelajahi pinggiran Tiansu, tetapi telah menemukan beberapa ramuan tingkat kekaisaran. Namun, ia tidak berniat mengambilnya karena nilainya tidak terlalu signifikan bagi kultivasinya saat ini. Ramuan-ramuan itu mungkin dibiarkan oleh kultivator lain yang juga menganggapnya tidak sepadan untuk diambil. Bagi Raja Dewa biasa, mustahil mencapai tempat ini. Saat Luo Xiu memperluas kesadarannya, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Dalam kekosongan kacau Tiansu, ia melihat sebuah pohon kecil yang hanya memiliki satu buah di atasnya. Buah itu tampak samar, seperti diselimuti kabut, dan memancarkan aura tua yang penuh dengan jejak waktu. Buah Taiyin. Hati Luo Xiu bergetar. Tujuan utamanya datang ke istana Zentian adalah untuk mencari buah Taiyin. Meskipun ia tahu bahwa kekosongan kacau Tiansu sangat berbahaya, Luo Xiu tidak ragu-ragu. Ia langsung menerjang masuk, apapun yang terjadi, ia harus mendapatkan buah itu. Dengan mengaktifkan teknik Dewa Perubahan, Luo Xiu memadukan hukum ruang dan kecepatan. Kecepatannya melonjak hingga ekstrim, dan hanya dalam 2 hingga 3 tarikan napas, ia sudah mencapai dekat pohon buah Taiyin. Namun, target Luo Xiu bukan hanya buah itu, tetapi juga pohon buah Taiyin. Pohon ini berbuah setiap 10.000 tahun dan merupakan harta yang sangat langka bagi kultivator seni bela diri. Boom! Begitu Luo Xiu memasuki kekosongan kacau Tiansu, hukum yang sudah tidak stabil di tempat itu tiba-tiba meledak menjadi kekacauan besar. Sebuah tangan raksasa berwarna hijau muncul di udara, terbentuk dari jejak hukum di tempat itu, dan langsung menekan Luo Xiu. Di bawah tekanan tangan raksasa ini, tubuh Luo Xiu terasa seolah-olah dibekukan. Tekanan besar yang datang membuat tubuhnya yang sudah mencapai tingkat tubuh perang Dewa Agung pun tidak mampu menahannya. Diam! Luo Xiu berteriak keras. Di atas kepalanya, muncul bunga teratai 9 kelopak, yang memancarkan aura waktu yang luar biasa dan abadi. Bunga ini adalah teratai jalan langit dari alam suci abadi. Meski Luo Xiu hanya memiliki bunganya tanpa daun jalannya, bunga itu tetap mengandung esensi hukum waktu yang sangat berharga, meskipun tidak sepenuhnya lengkap. Dengan kekuatan bunga teratai, waktu di sekitarnya seolah berhenti sejenak. Dalam momen itu, Luo Xiu bergerak dengan cepat, meraih pohon buah Taiyin beserta buahnya, lalu melesat lebih dalam ke kekosongan kacau Tiansu. Setelah mengambil pohon dan buah Taiyin, Luo Xiu tidak berniat pergi. Ia memutuskan untuk melintasi kekosongan kacau Tiansu sepenuhnya, ingin mengetahui apakah di balik tempat itu benar-benar ada istana Zentian. Boom! Kekosongan kacau Tiansu menjadi kacau balau. Jejak hukum yang ditinggalkan oleh para makhluk perkasa di masa lalu mulai terbangun. Jejak-jejak ini berevolusi menjadi serangan ilahi yang menyerang siapapun yang memasuki tempat itu. Namun, jejak-jejak ini telah melewati waktu yang sangat lama, sehingga intensitasnya tidak lagi seperti di masa kejayaannya. Dengan mutiara hidup mati, bunga teratai 9 kelopak, dan istana reinkarnasi, Luo Xiu melawan serangan ini, menerobos ke dalam dengan keberanian yang luar biasa. Sepanjang perjalanan, Luo Xiu mengumpulkan banyak bahan langka, seperti potongan senjata perkasa, serta ramuan ilahi yang jarang ditemukan di luar. Misalnya, ia menemukan banyak rumput jiwa penghormat, bahan utama untuk membuat pil dewa penghormat. Di luar, bahkan satu batang rumput jiwa penghormat sangat sulit ditemukan. Namun di sini, mereka tumbuh dalam jumlah besar, membuat Luo Xiu bisa menyapu mereka dengan mudah. Setelah berjuang sekian lama, Luo Xiu akhirnya terlempar keluar dari kekosongan kacau Tiansu. Jejak hukum yang berevolusi menjadi serangan ilahi memiliki kekuatan untuk membunuh Dewa Agung. Meskipun Luo Xiu berhasil melewatinya, tubuh perangnya nyaris hancur, dan ia terluka parah, memuntahkan darah segar. Setidaknya perlu kekuatan Dewa Agung tingkat menengah untuk memiliki peluang melewati kekosongan kacau Tiansu, gumam Luo Xiu sambil menghapus darah dari sudut bibirnya. Ia menyadari betapa berbahayanya tempat ini, bahkan Gong Chengming dan Wu Makong tidak mungkin melintasinya. Setelah menenangkan dirinya, Luo Xiu mengangkat pandangannya. Yang pertama kali menarik perhatiannya adalah sebuah prasasti batu besar. Prasasti batu sering digunakan pada zaman kuno untuk mencatat berbagai hal, seperti sejarah, seni bela diri, atau keterampilan. Prasasti ini tampak sangat besar, berdiri megah di antara langit dan bumi. Namun, ketika Luo Xiu memusatkan perhatiannya, ia menyadari bahwa ukuran sebenarnya hanya sekitar 1,3 meter dengan permukaan yang dipenuhi goresan waktu. Langit menyegel iblis, iblis menekan langit, 10.000 roh iblis surga, menekan 12 langit. Tulisan pada prasasti itu kuno dan penuh dengan aura kegilaan. Tulisan itu tidak tercatat di 3.000 dunia besar manapun, tetapi Luo Xiu mengenalinya dari ingatan Tai Sang King.
Ini huruf kuno dari era Techo. Bersambung.